Selamat datang kembali di channel saya yaitu First Education Medan. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal dari LKS 5 yang topiknya adalah aplikasi barisan dan deret aritmatika. Mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 11 wajib 2B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 6 yang judulnya Pola Barisan dan Deret Bilangan mulai dari halaman 48. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu rumus yang kita gunakan di LKS ini. Yang pertama adalah B sama dengan M0 dikalikan dengan persen B dikalikan dengan N. Di mana B itu adalah bunga yang diperoleh atau yang harus kita bayarkan. Ya, kalau kita pinjam uang berarti harus bayar bunga. Tapi kalau kita simpan uang di bank berarti bunganya kita peroleh. Ya, bunga untuk N periode waktu tertentu. Ya, periode waktu di sini bisa saja tahun, 1 tahun, atau 1 bulan, ya, atau misalnya 1 semester dan seterusnya, tergantung dengan informasi dari soal. Nah, lalu M0 itu adalah modal awal yang kita pinjam ataupun bisa juga yang kita simpan di bank. Nah, lalu M ini adalah modal akhir atau nilai pinjaman akhir yang harus kita kembalikan setelah masa N periode tertentu. Ya. Nah, M ini bisa kita hitung dengan menjumlahkan M0 dengan bunga yang harus kita bayarkan atau bunga yang kita terima. Ya. Nah, kalau B-nya kita masukkan ini ke dalam sini, maka nanti bisa disederhanakan menjadi M0 kali dengan 1 tambah persen B, lalu kita kalikan dengan N. Ya. Nah, kita mulai untuk soal nomor 1. Pak Amin meminjam uang ke bank sebesar 100 juta. Nah, berarti M0-nya yang kita pinjam mula-mula. Dengan tingkat suku bunga sebesar 18% per tahun. Berarti ini persen B-nya. Pertanyaannya, berapa besar bunga selama 1 tahun? Berarti ditanya bunganya berapa untuk 1 tahun. Nah, cara pengerjaannya kita tinggal gunakan rumus ini ya. M0-nya sudah tahu 100 juta, persen B-nya sudah tahu 18% per tahun dan N-nya 1 tahun. Nah, sesuai dengan ini, M0-nya kita masukkan 100, persen B-nya kita masukkan 18% ya. Saya tulis 18 per 100, M0-nya 100 juta, dan N-nya adalah 1 tahun. Karena kebetulan ini per tahun dan ini tahun. Ya, jadi kalikan dengan 1, dicoret, dapat hasil akhir 18 juta, maka jawaban yang sesuai adalah B. Untuk soal nomor 2, pada soal nomor 1, besar bunga selama 1 bulan mendatang adalah, nah, karena tadi kita sudah hitung bahwa bunga yang harus dibayar adalah 18 juta untuk 1 tahun. Kita kan tahu 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Jadi kalau untuk 1 bulan bunganya berapa? Kita tinggal ambil 18 juta tadi, kita bagikan dengan 12 sehingga diperoleh 1,5 juta per bulan. Opsi adalah D. Soal nomor 3. Ibu Susi mendepositokan uang tunai sebesar 300 juta, berarti ya, dengan suku bunga per tahunnya 15%, berarti itu persen B. Cuma dikasih tahu periodenya hanya 90 hari. Nah, adalah 90 hari. Oke. Nah, ditanya berapa bunga deposito yang Ibu Susi terima setelah 90 hari itu dengan asumsi bahwa 1 tahun adalah 365 hari. Nah, untuk mengerjakannya, kita tulis M0-nya 300 juta, persen bunganya adalah 15% per tahun, dan N-nya adalah 90 hari, di mana 1 tahunnya adalah 300. Maka kita masukkan rumus yang pertama ini tadi, B adalah persen bunga 15 per 100 dikalikan dengan M0 300 juta, kita kalikan lagi dengan N, itu yaitu 90 hari, tapi karena ini persen bunga adalah 1 tahun, tahunnya kita ganti ke hari, berarti per 365, dan untuk LKS ini kalian boleh menggunakan kalkulator ya, angkanya pasti susah untuk kalau kita hitung dengan nah kita tinggal gunakan kalkulator diperoleh hasil
sebesar ini dan kita cek opsi yang benar adalah A. Kita lanjut ke slide berikutnya, soal nomor 4. Pak Kodir menginginkan suku bunga yang diterima ada untuk 60 hari mendatang, berarti ini 60 hari, adalah sebesar 2,5 juta, berarti itu bunganya, di mana suku bunganya adalah 12% per tahun, berarti persen B-nya. Nah, ditanya berapa besar uang mula-mula yang harus ditabung, berarti M0. Kita tinggal gunakan rumus pertama lagi, ya. B adalah persen B kali M0 kali N per 365. Nah, B-nya kita masukkan 2,5 juta, persen bunganya itu 12 per 100 untuk 1 tahun. Lalu M0-nya ditanya, lalu N-nya kita masukkan 60 hari per 365 ya, karena ini adalah bunga untuk 1 tahun. Jadi jangan lupa ada per 360. Kita gunakan kalkulator lagi. Hasil adalah sebesar ini. Sehingga ya. Soal nomor 5. Pak Manugari menabung di bank sebesar 100 juta. Selama 10 bulan, berarti ini N. Dengan suku bunga 12% per tahun, berarti persen B, tapi ingat ini 1 tahun. Jadi, N jangan lupa ada per 12. Ditanya nilai tabungan Pak Manugari setelah 10 bulan, berarti akhir. Jadi, pertama-tama kita hitung B-nya, ya, adalah persen B dikali dengan 0 dikali dengan N per 12. Nah, nanti kita dapat 10 juta. Nah, lalu kita hitung nilai akhir, ya, tinggal 0 plus B. Nah, 0, itu tadi 100, berarti yang benar adalah D. Soal terakhir untuk video ini, apabila modal EK 10 juta, berarti ini M, didepositokan dengan bunga 0,5%, tapi ini untuk 1 bulan. Nah, ditanya sesudah 1 tahun, nah 1 tahun berarti 12 bulan ya, kita tinggal taruh 12, maka modalnya dengan bunganya ya, berapa? Nah, kita hitung dulu persen bunganya, kita hitung dulu bunganya untuk 1 bulan. Berarti 0,5%, 0,5 per 100 kali dengan modal awal kita dapat 0,05 juta. Lalu, karena permintaan soal adalah 1 tahun, berarti kita kalikan 0,05 ini dengan 12 ya, karena 1 tahun kan 12 bulan. Diperoleh 0,6 juta. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan saja 0,6 juta ini dengan modal awal diperoleh 10,6 juta. Itulah nilai akhir dari tabungan. Sehingga yang sesuai adalah C. Demikianlah pembahasan soal di video kali ini. Semoga dapat dimengerti ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja komentar kamu di kolom komentar di bawah ini. Nah, akan saya coba jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.